Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dan intinya kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hingga saat ini. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan, yang pertama adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang diberikan nikmat ini kepada Allah, walaupun kiri kanan, muka belakang berkumandang azan untuk menghimbau kepada kita semua untuk segera menuju ke masjid. Namun masjid yang besar ini masih belum bisa penuh, karena memang Allah pilih di antara sekian banyak hamba-hambanya yang untuk bergerak hatinya. Alhamdulillah, di antara sekian banyak itu adalah kita yang diberikan Allah prioritas melangkahkan kaki menuju masjid ini. Semoga ibadah yang sudah kita lakukan, mulai dari melangkahkan kaki kita menuju masjid ini sampai kita melaksanakan selesainya melaksanakan sholat subuh, dan juga tadi mungkin sudah diawali juga dengan melaksanakan sholat tahiyat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita kembali disampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang taat dengan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya berada di depan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya koreksi dulu, saya bukan ustaz. Jadi kalau dipanggil ustaz kayaknya udah merasa ilmunya jauh. Hari ini pun saya tidak juga diminta memberikan materi, makanya dari awal saya sampaikan kepada Pak dengan baik, kita diskusi saja. Karena pastinya Bapak Ibu selain dari sisi usia, pengalaman asal dalam tentu jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya. Dan ilmunya mungkin kita berbagi saja. Kalau bahasanya pada hari ini kita berbagi bagaimana sih kondisi lebih baik. Karena dapat dibilang saya pernah diskusi dengan salah seorang ustaz. Terus sahabat ustaz ini pernah melakukan penelitian di Bapak Ibu sekalian. Ternyata hampir 95% masyarakat kita ini terlibat dengan riba. Dan ribanya tidak kita sadari. Sehingga apa yang disampaikan, kesimpulannya adalah sederhana. Apa yang disampaikan, kalau kita kemarin bagi Bapak sekalian yang mengikuti sholat gerhana yang disampaikan oleh Ustaz Jajang di ayat 279 itu, dan termasuk ayat yang panjang, paling panjang yang menjelaskan tentang awalnya jual beli dan mengharamkan riba, ternyata sudah dijelaskan panjang lebar oleh Allah berkaitan dengan riba ini. Terus di ayat terakhir, di rakaat terakhir, setelah menjelaskan tentang riba tersebut, bahaya riba, bagaimana mengatasi, ada solusinya yang disampaikan oleh Ustaz Jajang dalam rakaat akhir tersebut, yaitu kita disuruh bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kenapa? Yang sudah lewat ya sudah. Kalau kita sudah paham bahwa riba itu dilarang, ya sudah kita tinggalkan riba. Makanya sebutkan tinggalkan sisa riba, dan artinya kita bertobat kepada Allah untuk tidak melakukannya. Jadi Al-Quran dan Sunnah juga banyak, dan kita paham. Mungkin kita sering mendengar, mungkin video saya waktu itu kalau tidak salah Ustaz Najmi juga sudah pernah saya ngisi waktu sebelum pandemi di sini ya. Ustaz Najmi mengirim video tentang salah seorang sahabatnya yang menceritakan bagaimana seorang kepala cabang, kalau tidak salah kepala cabang
Jadi setelah dia wafat, dimakamkanlah seperti kita biasa, kita antarkan ke, kalau ada warga kita diantarkan ke RRI. Ternyata waktu sudah dimakamkan, lubang yang seharusnya yang dimakamkan sahabat tadi, si A tadi, ternyata salah. Karena waktu bersama ternyata ada makam orang lain yang mungkin dari Cisalak Pasar yang datang gitu. Ternyata itu seharusnya di tempat sahabat si A tadi itu adalah orang yang Cisalak Pasar. Pas mereka datang, karena makamnya sudah diisi, mereka protes, komplain kepada petugas yang padahal masih berkumpul, kondisinya masih belum rapi gitu, masih mencampur segala macam. Walhasil warga tersebut tidak terima, mereka minta kuburannya dibongkar, pindahkan. Ternyata makamnya dari pegawai bank ini ada sebelah sana, minta dipindah. Pada saat dipindah, semua menyaksikan, yang menghantarkan waktu itu menyaksikan bagaimana kondisinya. Ya Allah, hanya kepada Allah kita berlindung. Belum kering kuburan tersebut, belum kita tinggalkan oleh masyarakat yang mengantarkan kuburan tersebut, kuburan itu sudah dibongkar dan sudah hancur. Sudah jenazah pegawai bank tersebut sudah hitam. Akhirnya warga yang tadi protes minta dipindah, gak mau. Sudah biarkan saya di sana, udah ketakutan semua. Saya merinding Bapak Ibu sekalian. Padahal kita tahu dia masyarakat mengakui, apalagi kita juga kadang-kadang setelah menjalankan jenazah, biasanya imam atau yang mengerjakan, yang memimpin selalu tanyakan bahwa kita bersaksi bahwa dia orang baik, kita menyatakan bahwa dia adalah orang baik. Jadi bukan kita mengakui mereka orang baik. Ternyata apa? Itulah salah satu bahayanya riba. Begitu besarnya bahayanya riba, tanpa kita sadari. Beliau bekerja sudah sekian lama dan dianggap baik di kantor, di lingkungan, di masyarakat, dia adalah orang soleh karena ibadahnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah kita dengan riba ini. Kalau hadis-hadis mungkin juga cukup banyak ya, saya juga yakin Bapak Ibu sekalian paham. 1 dirham saja atau 1 sebutir kurma saja masuk dalam tubuh kita yang kita makan, dosanya luar biasa. Ada dosa sama dengan menggauli ibu kita sendiri. Itu dosa riba. Koreksilah diri kita. Apakah selama ini harta yang kita berikan, harta yang kita berikan sudah bebas dari riba? Luar biasa dosanya. Tapi kalau kita sudah paham, kita tinggalkan dan kita bertobat, kan itu kunci. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak, dalam dunia usaha. Kalau Bapak pernah menonton One to Millionaire yang dilaksanakan oleh saya lupa waktu itu apa, Trans TV atau Trans 7. Jadi segala UKM di seluruh Indonesia dikumpulkan, mereka berlomba menciptakan, nanti akan mendapatkan hadiah 1 miliar. Qadarullah, waktu itu sahabat saya yang sebagai moderatornya salah satu adalah Rangga yang memilih pecel lele. Beliau moderator yang membantu untuk memotivasi. Jadi ada peserta yang mendapatkan maju terus dibimbing untuk menjadi pengusaha yang andal. Walhasil ada seorang pemuda yang mendapatkan menang pemuda ini, kalau tidak salah saya lupa dari orang Garut. Berhasil beliau mendapatkan juara yang berhak mendapatkan 1 miliar.
Dalam benak beliau waktu itu adalah 1 miliar akan diberikan secara langsung karena ternyata sponsornya adalah bangunan diri. Kenyataannya adalah bukan uang 1 miliar yang diberikan adalah, tapi berupa pinjaman 1 miliar tanpa bunga. Di saat penyerahan itu beliau terima. Setelah selesai penyerahan plakat tulisan 1 miliar 1 miliar itu, beliau kembalikan kepada Rangga dan kepada TV waktu itu. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima hadiah ini. Tanpa komentar, beliau tinggalkan. Saking penasarannya semua orang akhirnya di Rangga, dia langsung pulang. Tidak mengikuti acara sampai tuntas, dia pulang. Petugas TV bingung, semua yang hadir bingung. Ternyata satu jawabannya adalah beliau adalah pengusaha kulit. Kemarin siapa yang bercerita tentang kulit asli atau masalahnya itu, beliau pulang disamperin oleh Rangga tadi. Anda lupa saya. Kenapa Anda? Orang berjuang, Anda sekian bulan berjuang Anda untuk bisa mendapatkan hadiah. Saya mendapatkan hadiah, berusaha untuk bagaimana usaha saya bisa dikenal. Usaha saya mengaju, tapi tidak dengan cara riba saya melanjutkan usaha saya. Itu jawabannya. Itu jawaban beliau. Padahal 1 miliar itu sudah disiapkan, tinggal diambil. Beliau tidak mau. Alhasil, alhamdulillah, mungkin beliau adalah salah satu pengusaha sukses. Kalau kita cari di Google biasanya sudah ketemu. Beliau termasuk sukses dalam melaksanakan usahanya, sehingga usaha itu berkembang dengan baik. Ada orang yang dengan sukarela memodalkan tanpa harus terlibat dengan riba. Usahanya maju, usahanya berkembang tanpa harus terlibat dengan hutang-hutang. Tambahan terakhir sebelum kita nanti sama-sama diskusi, pengalaman saya pribadi. Saya juga mengalami hal yang sama Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2012 atau 2013, saya waktu itu senang mengantarkan beberapa ustadz. Salah satu 2 ustadz yang saya antarkan, pengalaman saya adalah ustadz kita di sini, yaitu Ustadz Tarmada Hadi rahimahullah, yang wafat menjelang 2 hari berangkat melaksanakan itikaf di Masjidil Haram di 2018 ya 2017-2018. Waktu tahun 2013 atau 2014 tersebut, beliau akan mengisi di Pondok Gede. Saya yang dapat amanah untuk menjemput beliau dan mengantar beliau. Rumah beliau kan di Kelapa Dua Wetan. Saya jemput, saya tunggu. Saya berangkat, setelah nyampe dengan beliau baru saya putar mobil dan akan menuju. Beliau menguji saya. Waktu itu punya saya mobil saya udah free. Memang belum lama itu saya beli. Apa yang beliau sampaikan? Wah, Pak Henry hebat, bagus. Alhamdulillah sudah bisa punya mobil sebagus ini. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan kedua adalah ini yang membuat luar biasa sampai saya tidak bisa. Waktu beliau menyampaikan materi pun saya tidak bisa tenang Bapak sekalian. Pertanyaan yang kedua adalah, saya jawab waktu dia menyampaikan alhamdulillah Ustaz, berkat doa Ustaz, berkat ikhtiar selama ini Ustaz. Henry belinya cash apa kredit? Saya spontan karena merasakan sesuatu hal yang biasa membeli sesuatu itu dengan kredit. Saya jawab dengan kredit. Allahumma astaghfirullahaladzim. Berarti saya duduk di atas berapi. Spontan Pak. Spontan dari mulut Ustaz Al-Badahadi rahimahullah. Saya duduk di bara api. Perlu saya jelaskan Pak Hadi, di belakang ada istri saya. Enggak konsentrasi dulu. Pada saat itu saya mau mengendarai, sudah benar saya sudah
dijelaskan bagaimana hukumnya kredit dari agama secara syariah yang benar. Ternyata yang beliau sampaikan benar, Bapak. Selanjutnya beberapa waktu setelah itu juga sama. Saya mengantarkan Ustaz Tanjung. Waktu Ustaz Tanjung juga bertanya dengan hal yang sama. Saya sampaikan itu kredit. Alhamdulillah Ustaz Tanjung tidak mengomentari tentang bagaimana seperti yang disampaikan oleh Ustaz Al-Badani rahimahullah. Hanya saja sepulang dari beliau khatib waktu itu, beliau sampaikan kepada saya, Pak Henry, mohon berikutnya saya tidak perlu diantar jemput oleh Pak Henry. Mohon maaf, saya tidak bisa diantar jemput dengan mobil yang dibeli dengan kredit. Hanya itu jawabannya, Pak. Selanjutnya saya juga mengantar Ustaz Fatudin Jafar. Hal yang sama, Bapak. 3 Ustaz waktu itu mengomentari tentang hal demikian. Yang keempat, saya ajak diskusi Dr. Amir Faisal Fat. Jawabannya ternyata padahal mereka tidak ketemu, 4 orang ini menjawab hal yang sama. Pak Henry, kalau punya uang segera lunasi. Saya menjawab waktu itu kalau tidak salah masih BBM atau SMS, Ustaz mohon doa. Saya memiliki saat ini alhamdulillah sejak kejadian itu, saya ingat kejadian itu sekitar bulan April atau bulan Mei. Kumpul duit kita hampir 4 bulan, 3 bulan 4 bulan setelah itu di Februari kalau tidak salah, saya sampaikan ke beliau, saya WA, Ustaz, alhamdulillah saya punya duit 160 juta. Tapi 160 juta itu uang saya biayanya adalah uang usaha. Saya niat waktu itu pertama kali saya berniat ingin melaksanakan itikaf di Masjidil Haram. Waktu itu saya ikut yang pola yang paling murah, yaitu sekitar $2.600. Itikaf 10 hari di Ramadan, 10 hari di Masjidil Haram. Duit di situ juga. Modal uang usaha di situ. Semua uang terkumpul ada 160 juta. Saya SMS beliau, Pak Ustaz itu termasuk saja. Jawabannya satu, Pak Henry, riba harus Pak Henry selesaikan sesegera mungkin. Lunasi utang. Saya punya bekal saya tidak punya bekal yang lain, Ustaz. Saya hanya punya uang. Laksanakan. Karena sudah 5 Ustaz yang menyampaikan. Bismillah, saya datang, saya hubungi listriknya, saya hubungi bank karena harus konfirmasi mengambil uang sebanyak 160 juta tersebut. Dan yang terjadi adalah Bapak sekalian, saya melunasi yang namanya hutang harusnya kan perusahaan senang. Ada orang yang melunasi hutang dari awal karena mobil itu baru berjalan 9 bulan waktu itu. Cicilannya baru 9 bulan saya lunasi. Yang terjadi adalah saya kena penalti dan bunganya luar biasa yang saya dapatkan. Penaltinya gede banget. Bukan keringanan yang saya dapatkan. Karena waktu itu kreditnya 3 tahun. Karena saya melunasi 9 bulan, akhirnya saya dikenakan penalti yang cukup besar. Selisihlah dana yang ada di 160 juta pada 8 juta sisa uang saya. Tapi memang Bapak sekalian, setelah saya melunasi, saya datang ke dealer, saya ambil BPKB saya, karena memang niatnya sudah melunasi, ya sudah, terserah Allah. Saya berpikir bahwa di belakang saya ada 5 orang ustaz besar yang akan mendoakan saya. Mudah-mudahan usaha ini berjalan dengan baik. Saya mengambil BPKB ini di Pondok Indah, di sini itu Sumber Arta. Pondok Indah, ambil BPKB, lunasi selesai, saya balik arah. Tepat waktu balik arahnya, setelah balik arah azan zuhur. Perjalanan saya menuju masjid, belum sampai saya di masjid, Bapak Ibu sekalian, SMS sudah masuk 3 kali, praktek. Ternyata janji Allah
Itulah yang membuat saya waktu itu, setelah itu saya ajak istri saya sujud syukur. Duit hampir 160 juta yang saya keluarkan, malah mendapatkan lebih hampir 200 juta pada saat itu juga uang rekening saya kembali masuk. Walaupun itu uang usaha. Sehingga semua yang saya rencanakan saya berangkat. Mobil saya Honda Freed yang waktu itu lunas, saya juga berangkat melaksanakan ibadah. Ketika di Masjidil Haram terbayar lunas $2.600. Kegiatan usaha modal ditambah luar biasa Bapak. Tidak menunggu waktu, tidak saya menunggu sampai di rumah. Baru perjalanan setelah saya bayar, saya lunasi, saya sampaikan kepada para ustaz. Itulah Pak Hadi berkah, makanya yang jual beli. Waktu di Al-Quran yang kita dengar apa yang disampaikan Ustaz Jajar di 279 tersebut adalah Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tinggalkan riba. Jangan sekali-kali Bapak sekarang mencoba untuk bermain dengan riba. Seperti yang saya sampaikan tadi, 1 dinar saja, 1 dirham saja yang masuk ke dalam mulut kita, sama kita menjinahi ibu kandung kita sendiri. Itu yang sederhana. Bahasanya katanya sederhana, dosa yang sederhana dengan dosa riba. Mungkin demikian dulu, sekedar membuka wawasan kita bahwa bahaya riba ini sangat dahsyat kepada kita. Silakan kepada Bapak sekalian, Ibu sekalian, bagaimana solusi-solusinya kalau kita sudah terlibat riba. Riba-riba yang sederhana adalah kita contoh. Ini pengalaman saya tadi, kenapa saya bilang mobil. Terus pengalaman saya juga, saya pernah memanggil seorang sahabat beliau, karyawan bank syariah. Saya menyampaikan ke beliau, Anda di bagian kredit, antum di bagian kredit, antum tahu nggak bahwa bahaya riba? Tahu lah, syariahnya begini-begini. Mohon maaf, kita sering merenovasi rumah. Ini saya waktu itu saya ingat betul waktu disampaikan oleh Ustaz Dr. Mufti Abdul Karim, karena saya pernah tinggal di mana tetangga dengan beliau. Beliau menyampaikan waktu itu mendirikan tahun 96 Dr. Muslimin mendirikan KMB namanya, Koperasi Mulia Bersama, yang sahamnya dimiliki oleh warga sekitar. Jadi ada sekitar hampir 300 pemilik sahamnya. Yaitu judulnya adalah untuk keberkahan kita semua, makanya disebut Koperasi Mulia Bersama. Boleh meminjam, tapi tidak boleh meminjam uang. Yang boleh kita membeli barang. Contoh kita mau beli handphone, berapa handphone, harga handphone 2 juta, maka nanti dari KMB akan dibelikan. Bukan kita dikasih uang tunai ya Bapak Ibu sekalian, karena kenanya kita terlibatnya kita riba karena diberikan di cash kepada kita. Barangnya Pak Hadi beli di mana? Tokonya mana? Akhirnya saya dengan bendahara dari KMB itu datang ke toko, contohnya kita datang, beliau belikan ini. Inikah handphone yang Pak Hadi beli? Beliau yang bertransaksi dengan petugas. Setelah itu handphone itu beliau pegang. Handphone ini kami jual Pak Hadi dengan harga tadi 2 juta, saya jual dengan 2.500.000. Akhirnya sepakat mau dicicil berapa? 12 bulan. Berarti ini dibagi, ada administrasi 25.000, terus 2,5 juta dibagi 12. Jadi Pak Hadi mau DP berapa? Akhirnya saya DP 500, saya bilang 2 juta dibagi 12. Tidak ada bunga, tidak ada apapun yang dilibatkan. Kalaupun tertunda pembayaran, paling ditegur sekali 2 kali, karena ada jaminan di belakang. Contoh saya meminjam, siapa orang keluarga yang bisa menjamin bahwa jika Pak Hadi tidak sanggup membayar ini? Alhamdulillah jaminannya adalah masyarakat. Jadi kalau ada di kita yang tertukar masyarakat, biasa masyarakat ngomong Pak Hadi kayak itu dimana dilunas ya. Itu ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ini yang terjadi dari bank. Kita meminjam buat renovasi rumah kita, kita ajukan RAB kepada pihak bank. Akhirnya bank syariah, ya saya bukan bercerita berkonvensional, bank syariah. Bank syariah akhirnya menyetujui RAB kita meminjam 100 juta renovasi kita. Apa yang dilakukan bank? Bank tidak melakukan kontrol dan tidak melakukan pembayaran terhadap, karena apa? Transaksi kita adalah membeli barang. Kalau kita pinjam ke bank, pasti dia nanya, Pak Henry mau
Saya tukang pasti dicoret oleh petugas bank. Karena apa? Transaksi barang yang saya mau beli nilainya adalah 100 juta. Di mana kesalahannya adalah tidak ada kontrol, dan akhirnya uang itu diserahkan sama kita, dimasukkan ke rekening kita gunakanlah. Yang terjadi adalah uang yang masuk ke kita belum tentu 100% kita berikan kepada barang yang kita gunakan untuk renovasi rumah kita. Kita bayarkan buat tukang, malah terpakai buat kehidupan kita juga. Inilah akhirnya disebut dengan terlibat kita menyalahgunakan riba. Saya tanya dengan petugas, Anda tidak punya petugas khusus bahwa barang yang tadi dibeli oleh si A yang dipinjam untuk renovasi, wah ini kalau begitu semua berapa karyawan yang harus kami gaji? Cukuplah amanah yang kita percayakan kepada beliau pada yang meminjam. Tidak bisa, Pak. Waktu itu kita pertanyakan kepada beberapa ustaz, tidak bisa. Itulah fungsi bank, harusnya mengontrol supaya apa yang dipinjam itu benar-benar diperuntukkan sesuai yang dipinjamnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Kita lebih enak diskusi, kita ngobrol apa-apa hal-hal kendala kecil mungkin di antara masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita sama-sama. Kan biasanya kan di antara kita juga mempunyai pengalaman berbeda bagaimana mengatasi riba ini. Yang pasti adalah prinsipnya hari ini saya mengajak kepada diri saya, kepada anak-anak saya, kepada orang-orang tua saya banyak di sini. Karena dan mungkin sahabat-sahabat saya seumuran atau anak-anak muda, remaja-remaja, boleh begini berjuang dan berusaha apa? Jangan sesekali terlibat dengan riba. Kalau sudah terlibat dengan riba, akan seperti apa ya? Betapa banyak hari ini, alhamdulillah saya memiliki travel haji dan umrah, dan perjalanannya pun juga sama, Pak. Haji jangankan untuk hal-hal yang kita konsumsi, haji dan umrah pun dilibatkan dengan riba. Apa itu dana talangan, Pak? Inilah keberkahan yang saya rasakan dengan tim. Kami tidak terlibat dengan bank. Akhirnya sampai hari ini dengan izin Allah travel ini masih bisa eksis. Betapa banyak travel sahabat saya yang lainnya, pimpinan travel lainnya akhirnya harus gulung tikar, harus menjual travelnya, PPU dan PIHK-nya. PPU itu dari izin untuk keberangkatan umroh, PIHK-nya keberangkatan haji khusus. Jadi izin ini luar biasa, perjuangan yang bisa mendapatkan tidak mudah, Pak. Hari ini semua dijual sama mereka karena menutupi. Yang namanya bank hanya bisa relaksasi kemarin. Tidak ada bank yang akan menjanjikan bahwa akan ada mengurangi pinjaman kita. Karena bank pun punya dana. Sehingga yang terjadi adalah mereka semua jual asetnya. Sahabat saya sudah puluhan tahun yang kantornya di Kuningan kemarin beberapa waktu yang lalu di grup menawarkan seluruh aset dijual. Karena tadi terlibat dengan bank. Kalau sudah terlibat dengan bank, Bapak Ibu sekalian sudah mungkin merasakan tidaklah harus dengan pinjaman yang besar, dengan kartu kredit saja. Bagaimana mereka? Nggak bisa kita ditemui, ditelepon, diganti nomor telepon. Akhirnya mereka datang. Nggak bisa mereka datangi dengan baik-baik, mereka ancam. Mereka datangkan, mohon maaf, petugas-petugas yang tampangnya luar biasa, menakut-nakuti kita. Kalau sudah terlibat luar biasa, semua akan stres. Semua akan berpikiran luar biasa buat saya. Hindarilah. Selagi masih ada kesempatan kita untuk tidak terlibat. Dan yang terakhir adalah bahwa apa yang disampaikan Ustaz Jajar, kesimpulannya adalah setelah kita pahami itu semua, tubu ilallah, taubatan nasuha. Kita bertobat pada Allah, kita lepaskan itu semua, karena Allah tidak tetap mengizinkan mobil yang sudah kita beli dengan kredit yang tadinya sudah kita beli dengan kredit, atau hari ini saya pernah bertanya dengan lupa saya nama ustadznya, masih terlibat dengan contoh kredit motor, kredit mobil atau kredit rumah, ternyata belum sanggup untuk melunasinya, tapi masih sanggup untuk membayarnya. Pesan beliau adalah pertama taubat dulu, benar-benar taubat kepada Allah, tidak akan melaksanakan ini lagi. Yang kedua, lanjutkan
itu pembayaran itu, hindari terlambat. Setelah itu selesai semua, jangan dibuat lagi. Kalau dibuat lagi berarti Anda main-main dengan Allah. Jangan dilakukan lagi. Ternyata motor sudah selesai, kita mau beli yang lain lagi. Karena kita sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, hindari, tinggalkan itu. Laksanakanlah hidup ini dengan seperti yang disampaikan oleh Dr. Muslim Abdul Karim, jangan besar pasak daripada dia. Kita punya uang 100.000, jangan hidup dengan 150.000. Kita bisa hidup dengan 50.000, jangan bisa hidup dengan 100.000. Akhirnya kita memaksakan diri, pinjam sana sini, bukan gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang tutup lubang masih bisa Bapak Ibu. Artinya kalau gali lubang tutup lubang kita masih berharap bisa kita bayarkan. Tapi yang terjadi hari ini adalah gali lubang, akhirnya itu menjadi kuburan buat kita. Dan hari ini betapa banyak orang yang sulit. Saya sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2 malam sahabat-sahabat saya, entah dari mana dia kenal saya. Pertama komunikasi melalui WA, atau komunikasi Pak Hendy sudah terlibat dengan itu, sudah bingung untuk keluar dari riba. Hutang di sini sudah terlalu banyak. Tadinya punya kartu kredit 4 atau 5 yang ingin dibayar, semua dibayar minimal. Dan betapa bangga membawa kartu kredit kemana-mana. Padahal kredit kan hutang. Dompet penuh dengan kartu kredit, bukan dengan uang. Uangnya berupa kartu. Mungkin itu saja. Silakan Bapak Ben ada yang mau disampaikan atau kita bisa sharing. Demikian kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodikin. Saya mau bertanya, bagaimana barang yang kita beli dengan riba itu sudah lunas? Apakah itu pada saat kita gunakan bisa disebut haram barang itu? Dan bagaimana solusinya selain taubatan nasuha untuk menghindari penggunaan barang dari hasil riba ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya yang pertama bukan koreksi ya. Mungkin saya sedikit agak detail apa yang disampaikan oleh Pak Hendy tadi tentang cerita masalah 1 miliuner tadi yang diterima oleh Pak Angga atau Pak Rangga hadiah senilai 1M itu. Pak Hendy nyampaikan bahwa itu diterima tanpa bunga gitu. Kemudian Pak Angganya tidak mau menerima karena katanya riba gitu kan. Apakah riba di sini karena itu diberikan oleh bank konvensional atau karena hal yang lain? Saya mungkin perlu penjelasan kembali. Karena tadi Pak Henry bilang ini hadiah dari Bank Mandiri tanpa bunga, pinjaman tanpa bunga. Kalau tanpa bunga berarti kan tidak ada ribanya. Mungkin ada koreksi situ. Yang kedua, saya ingin sedikit menanyakan bagaimana kalau seandainya kita menjual suatu barang, kemudian orang membelinya secara kredit, apakah kita di situ juga terlibat ribanya? Misalnya kita menjual mobil atau menjual sesuatu, orang membelinya memproses secara kredit di bank konvensional misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dipenuhi tapi jemaah tetap di sini. Terima kasih Ustaz Henry, terima kasih juga kepada BKM yang mengangkat topik ini. Topik ini sangat fundamental, sangat mendasar. Dan saya kira setiap kita ini mengalami masalah riba dan bagaimana kita bisa keluar dari riba. Karena ini diskusi dan sharing, saya ingin pertama pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa keluar dari riba kalau kita sudah punya riba. Itu pertanyaan. Tapi sebenarnya saya ingin sharing. Saya punya dosen, saya ambil S2 di manajemen bisnis syariah. Dosen saya itu namanya Erwadi Termizi. Apakah sama dengan ini? Kalau kita searching bukunya benar. Pertama fundamental tentang riba. Tapi beliau juga menulis buku tentang harta haram. Kalau kita sudah terlibat riba, berarti harta kita haram. Ada solusinya di situ, ada harta haram. Buku bagaimana menyelesaikan harta haram. Beliau tinggal di kota wisata, ada sebuah masjid yang buat kota amal menampung harta haram. Maksud beliau kalau ada di antara jemaah yang sudah sadar punya harta, ya taruh aja situ buat hartanya. Nggak perlu yang ditampung gitu. Ini saya saja. Jadi saya tadi bagaimana kita keluar? Karena bank kita terlibat dalam diksi yang tidak benar. Kalau bank konvensional itu kan bank haram. Kita harus bilang itu bank haram. Kalau bank syariah ya bank haram. Tapi kita diganti bank haram dengan bank konvensional. Saya sekali-kali ke bank syariah itu saya tanya, saya tanyain teori ini bank syariah ini bank haram. Kalau bank itu bank konvensional bukannya bank haram. Jadi kalau kita mulai mengangkat visi yang tepat, mungkin kita semakin sadar kita magnetnya kuat. Nah ini kan garis besar saja. Kalau detail-detailnya banyak. Misalnya kita pesan GoFood, kita pesan yang lain-lain itu. Jadi pilihan kita terpaksa. Bagaimana kita mengatasi? Kita bayar tol, bayar kartu, ya. Jadi pilihannya sangat sedikit. Tapi saya juga bisa ada sebuah korporasi syariah di Tangerang, korporasi BT Mikro Syariah, itu anggotanya 600.000 orang, tapi dia melakukan secara syariah. Itu mungkin juga bisa di dalam. Jadi pertanyaan saya bagaimana kita keluar dari masalah ini? Ini masalah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau ada kita menghargai orang lain yang sedang bicara ya, atau menanyakan, yang lain sebaiknya mendengarkan. Nanti gantian ya. Gantian Pak, kalau memang mau bicara, kita beri kesempatan pertanyaan bahkan memberikan masukan di depan, silakan. Kita menghargai orang lain sedang bicara, kita dengarkan. Memang ada saatnya kita mendengar, ada saatnya juga kita bicara. Salah saya ini terakhir ya pertanyaannya dari guru ini. Yang terhormat Ustaz Henry, jika hutang di bank juga termasuk riba, bagaimana dan upaya seperti apa jika hutang ke bank sampai saat ini belum lunas? Seperti tadi ya, tapi sama ini masih nyicil, sementara untuk nyicil juga uangnya tidak cukup. Sementara untuk nyicil juga uangnya tidak cukup. Melunasi oke. Berarti kan sudah tahu besar 1% ya, maaf ya. Sementara untuk nyicil juga ada uangnya tidak cukup, berarti kan sudah tahu bersama, tapi tidak berdaya. Jika di bawah ini tidak berdaya untuk melunasi syarat hutang. Wah ini susah ya. Mohon penjelasan dan diskusinya. Terima kasih. Jadi Pak ya, kita batasi Pak saja masih ada yang bertanya pasti insya Allah. Tapi kita batasi dulu deh. Jadi kesempatan
ada masalah yang terberat, itu saya alami Bapak Ibu sekalian. Yang saya alami, saya mengandung juga, karena kan kita kembali lagi, kita mencari solusi itu kalau kita menghindari juga dengan aib. Karena saya sudah terlibat dengan utang dan segala macamnya. Saya sampaikan waktu itu saya dipanggil langsung oleh Ustaz Dr. Muslian Bukhari. Pak Henry bisa ketemu saya? Boleh Ustaz, kapan kita ketemu? Beliau meminta kepada saya menceritakan segala permasalahan yang ada di saya. Ini yang terberat Pak. Ini terberat buat saya lakukan. Tapi memang harus konsekuensinya itu yang saya lakukan. Saya harus pindah dari teman kita Pak. Jadi kalau boleh saya bilang saya pindah dari komunitas itu ke negara hukum dulu. Ustaz Muslim bilang jual aset yang kalian miliki, selesaikan hutang. Mulai dari nol. Setelah itu jangan lagi lakukan pola besar-besaran dan kemudian. Anda punya uang 100.000, hidupkan dengan 100.000. Nggak punya motor, nabung. Nggak usah, nggak perlu pakai motor, kita harus dengan kredit. Hidup Anda akan tidak akan lama. Sampai begitu penegasan Ustaz Muslim kepada saya, jual apa itu? Itulah Pak, saya 2010 saya punya rumah saya di Gambor. Waktu itu tinggal di Kemuning 8, Blok S10 nomor 8. Itulah makanya saya akhirnya pindah di teman kita Pak. Saya jual 6 tahun saya menantu dengan anak saya 6, saya harus kontrak pindah sana pindah sini. Luar biasa sulitnya mencari kontrakan yang sesuai. Karena banyak anak, nggak mungkin kamarnya cuma 2 atau 3. Paling nggak saya harus punya kamar 4. Kenapa? Anak saya perempuan 3, laki-laki 3. Waktu itu. Akhirnya karena laki-laki dan perempuan yang lebih bisa. Konsekuensinya berat. Sahabat saya yang tahun 2014 yang bareng-bareng dengan saya melaksanakan income juga sama. Beliau adalah vice presidennya Bank Mandiri Bapak Ibu sekalian. Suaminya sudah hijrah duluan, istrinya masih memegang. Waktu itu mengajukan pengunduran diri tidak disetujui oleh karena vice presiden tidak mudah mengundurkan diri. Setelah disetujui pengunduran dirinya, ternyata memiliki duit. Salah satu konsultasinya dengan Ustaz yang sampaikan di Pak Tomo. Beliau mendapatkan pesanan bukan 100.000, 200.000, pesanannya Pak miliaran. Bingung beliau untuk cerita beliau dengan saya. Bingung kami Pak Henry itu karena diinfakkan ke masjid nggak boleh, ke pesantren nggak boleh. Akhirnya beliau datang ke desa-desa. Mana jalan desa-desa yang rusak itu beliau bawa. Kenapa? Harta itu harus buat fasilitas umum. Termasuk Bapak Ibu semua yang mempunyai deposito di bank konvensional. Ambil dana kalau namanya ada bagi hasil di dunia atau bunga itu ambil, tidak bisa dimasukkan ke kamar, tidak bisa diserahkan ke pesantren. Kalau ada WC umum, ada security di depan perlu direnovasi itu boleh. Jadi kalau kita mau pengen keluar riba, memang kembali kepada hati kita, karena harta ini kita anggap kita simpan di hati selalu, sehingga sulit buat kita mengeluarkannya. Buat ibu yang di belakang, terus bagaimana dengan kondisi? Saya begitu disampaikan Ustaz Muslim, Pak Henry mau keluar sekarang juga dengan cara jual apa yang Pak Henry miliki. Alhamdulillah, waktu itu selesai. Tapi pemahaman saya belum sampai 100% waktu itu, masih terlibat dengan hal-hal masih kecil. Di 2014 atau 2013 waktu itu puncak dari segala sesuatu yang saya tinggalkan di dalam saya mobil flip yang tadi saya ceritakan. Logika kita, saya pernah dengar mungkin Bapak yang usia di atas 50-an pasti kenal dengan Ustaz cukup kondang waktu itu zaman Dr. Sugi Abdul Qadir. Beliau adalah diaksi. Beliau pernah cerita waktu khutbah Jumat di Wisma Indosumen. Beliau sampaikan kepada kami waktu itu yang khutbahnya dengan satu adalah kita selalu berpikir kita punya uang 1.000, sementara kita punya utang 1.000. Berani nggak kita untuk membayar utang terlebih dahulu
benar Bapak hilang 1000 harta yang Bapak miliki hari ini, tapi Bapak miliki 1000 berkah. Bapak hidup dengan berkah atau dengan harta? Harta yang kita miliki tidak akan pernah punya, tidak akan pernah. Mungkin di WA pernah juga mendengar Bapak sekalian pernah mendapatkan kiriman-kiriman seorang kiai diundang oleh salah seorang pengusaha yang luar biasa suksesnya. Ini untuk mengenai nikmat yang Allah berikan di Bapak Ibu sekalian. Beliau ajak rumahnya yang luar biasa megahnya. Beliau naik ke atas serambi di rumahnya, teras depannya dari atas. Beliau lihat kolam renang, lapangan golf, mobil berjejer, mobil mewah, segala macamnya yang mereka miliki. Pak Ustaz itu memuji kepada pengusaha, karena saya berkata Allah hebat, alhamdulillah Allah berikan begitu banyak rezeki. Iya Pak, tapi saya belum merasakan nikmat atas rezeki ini. Dia bilang, mau nggak Ustaz? Saya serahkan seluruh harta saya. Saya seluruhkan apa yang Ustaz lihat, saya berikan kepada Ustaz semua. Tapi tolong, mata Ustaz saya minta untuk anak saya yang tidak bisa melihat. Spontan Ustaz ngomong, mustahil itu saya berikan hanya untuk itu. Artinya itulah betapa mahalnya dua mata dengan harta yang kelihatan. Harta itu bisa kita nikmati, bisa kita lihat. Semua yang tadi kan Ustaz sampaikan, yang Anda sampaikan dari mobil rumah yang indah, karena punya mata kita bisa menikmatinya. Kalau punya mata apa yang bisa dinikmati? Itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu berbanyak syukur kita kepada Allah. Apa yang ada di diri kita ini menjadi pelajaran berharga untuk kita untuk banyak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhir kehidupan kita dan yang kita harapkan. Pak Tomo bilang jangan sampai kita tinggal dekat masjid, kita datang ke masjid, tahu-tahu datang ke masjid menjadi imam. Kan kalau jenazah kan pasti di depan, imamnya di belakang. Justru imam menjadi di belakang kita. Mulailah hari ini saya mengajak diri saya, keluarga saya, pada kita semua. Kalau yang sudah terlibat dengan kita banyak Bapak. Tadi Pak Tomo sudah menyampaikan asuransi. Karena negara kita tidak menggunakan secara syariahnya. Mohon maaf, seperti contoh bank syariah yang ada. Bank syariah itu ada di luar syariah. Sayangnya adalah bank syariah di Indonesia tidak di bawah bank sentral syariah, tapi masih di bawah bank sentral Indonesia. Sehingga kebijakan-kebijakannya masih diatur oleh bank sentral. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Singapura, Malaysia, mereka punya bank syariah, tapi yang di atasnya adalah Dewan Syariah, tadi di bawah bank sentral syariah, bukan di bawah bank sentral Malaysia, bank sentral Singapura. Itu yang membedakan kita. Kalau kita bercerita dengan asuransi lagi cukup panjang Bapak. Pastinya kita merasakan. Kalau hari ini saya bilang lepaskan itu semua, hiduplah dengan apa adanya, hidup dengan kita, tunjukkan kehidupan dengan Henry sebagaimana Henry-nya, Pak Tomo dengan Pak Tomonya, Pak dengan Pak, gak ada, semua itu listrik, mobil segala rumah segala macam. Kalau dia sudah wafat kita tinggalkan semua. Harta yang berbeda adalah harta yang memang kita berikan. Makanya di dalam ayat itu adalah sedekah dan infak. Bagi mas yang sudah melaksanakan pamannya handphone, tak usah dibuang, tak usah dijual, dipakai saja. Setelah taubat itu berharap dari situ setelah itu berbanyak infak sedekah. Infak sedekah itu yang membersihkan harta-harta kita yang tadinya mungkin. Karena kan sejatinya infak sedekah itu kan zakat itu membersihkan harta. Kita khawatir ada hak orang lain ada di diri kita keluarkan. Jangan pelit. Kalau saya berprinsip, kemarin saya ditanya oleh salah seorang sahabat orang tua saya kemarin pagi, Pak Henry, terbaik apa yang dilakukan subuh? Karena dua malaikat pada saat subuh itu ada dua malaikat yang selalu mengawal dengan kita. Di masjid sudah disiapkan kotak infak yang terbaik. Saya bagi diri saya dan anak-anak kalau berinfak itu bukan mencari yang terkecil Bapak. Saya diajarkan oleh waktu itu waktu di Madinah sama Ustaz Dr. Amir Faisal, silakan buka dompet, ambil yang terbaik, keluarkan itu. Kalau Bapak ragu terhadap Bapak tidak pernah ikhlaskan mengeluarkan, berarti Bapak merasa bahwa itu ada. Sekarang
uang